bulan kebangsaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat pada hari ini agar kita bisa menghadiri acara UAS Communication and Skill pada pagi hari ini. Yang pertama saya bersyukur, saya berterima kasih kepada Bapak Rizky Aminullah dan Bapak Subianto yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada acara pagi hari ini, dan saya juga tidak lupa bersyukur pada teman-teman semua yang hadir pada hari ini untuk melakukan kegiatan UAS Communication and Skill. Di sini saya akan membawakan tema hal kecil yang sering kita lakukan tapi diam-diam ngaruh ke hidup kita. Pengaruh. Yang pertama saya mau nanya dulu, sebagai mahasiswa, kira-kira hal kecil apa sih yang yang sering kita lakukan tapi itu bisa berpengaruh pada diri kita? Apa? Boleh tuh. Tapi sini yang saya akan bahas itu adalah menunda-nunda waktu. Kalau dari sudut mahasiswa mungkin menunda tugas. Ya kalau dikira-kira kita pikir-pikir, padahal kita itu tahu tugas ini mana tugas yang penting, mana tugas yang biasa aja, atau kapan sih deadline tugas ini kelar. Tapi justru kita malah berpikir atau kita bilang nanti aja dah, atau tak dulu, masih panjang deadline-nya. Padahal kata-kata sederhana ini bisa berdampak tinggi, berdampak buruk bagi kehidupan kita selanjutnya. Mungkin saya akan ceritakan dari sudut pandang saya, yaitu ketika ada tugas atau ada seperti ini ujian yang memang kita tahu deadline-nya, tapi kita itu malah menunda. Ada sebagian yang menunda itu bukan karena dia itu malas. Jadi jangan menjudge orang, ini orang suka menunda tugas, berarti dia itu malas. Nah, belum tentu. Bisa jadi dia itu orang yang tipenya kuliah sambil kerja. Nah, itu bisa jadi bisa jadi dia itu lelah, letih, jadi kurang waktu untuk mengerjakan tugas itu. Jadi kita tidak boleh menjudge orang itu dia itu malas karena sering menunda tugas. Ya, seperti yang pengalaman saya itu, kalau ya ada tugas, semisal tugas itu rumit atau susah, saya pasti cari referensi dulu. Saya searching di Google, di YouTube, ataupun di Pinterest. Misalnya tugas itu tugas desain. Nah, kalau buka Google masih oke lah, pasti isinya ya tentang mencari tugas. Nah, kalau misalnya sudah buka YouTube, buka TikTok, buka Instagram untuk mencari referensi, itu kadang-kadang udah keluar dari ini jalur, jadi nggak sesuai lagi niatnya untuk mencari referensi untuk tugas. Seperti pengalaman saya itu, saya tuh kalau ada tugas yang semisal rumit, pasti yang pertama-tama itu saya bertanya kepada teman saya dulu, ini gimana tugasnya, cara kerjanya gimana. Ya semisal teman saya itu juga nggak bisa atau nggak ngerti, baru saya searching di Google, di ChatGPT lah. Tapi kadang-kadang saya juga itu malah
melakukan hal-hal yang menurut saya itu nyaman, seperti mungkin tugas ini susah, saya pusing mau lihat dari mana, scroll TikTok dulu lah, atau main game dulu lah, ya Isa. Jadi yang niatnya cuma buat nyari ketenangan biar nggak pusing, tapi malah makin pusing ya, stresnya nggak hilang soalnya tugasnya ya nggak kelar-kelar, dibuang waktunya untuk main game atau scroll sosmed. Dampak dari kebiasaan menunda ini mungkin kita anggap itu sepele, kita anggap itu hal remeh, yang padahal dari kegiatan menunda ini bisa membuat ya kita stres sendiri karena ya tugas kita belum selesai, deadline-nya makin dekat, ya tapi tugas kita belum kelar. Mungkin saran dari saya, sebagai kita mahasiswa, kita bisa memulai dari hal-hal kecil seperti kita mengerjakan tugas yang mudah dulu atau sedikit demi sedikit. Karena bagi saya itu motivasi itu datang bukan sebelum kita mengerjakan soal itu atau mengerjakan tugas itu, tapi motivasi bagi saya datang itu ketika kita sudah mengerjakan tugas itu. Mungkin cukup sekian dari saya, atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.